Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Imade Radit Ripalguna, nomor 14 dari kelas 10 MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas materi di matematika peminatan mengenai vektor R3. Adapun peta konsep pembahasan pada video kita kali ini mengenai vektor pada R3. Yang pertama ada penyajian vektor, kemudian ada operasi aljabar vektor R3, kemudian ada panjang vektor dan vektor satuan. Pada penyajian vektor terbagi menjadi 3 sub pembahasan, yaitu ada vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Pada operasi aljabar vektor R3 terdapat 4 sub pembahasan, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan kesamaan 2 vektor. Langsung saja teman-teman kita ke materi yang pertama mengenai penyajian vektor. Yang pertama, vektor kolom. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut, yaitu XA, YA, dan ZA, atau ditulis sebagai vektor A sama dengan XA, YA, ZA yang dinamakan dengan vektor kolom. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X. YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Kemudian ada vektor baris. Nah, pada vektor baris, vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut, yaitu XA, YA, dan ZA, atau ditulis sebagai A sama dengan XA, YA, ZA yang dinamakan vektor baris. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X. YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Kemudian ada vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor basis I, J, dan K adalah vektor basis pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang dinyatakan dalam I sama dengan 1,0,0 itu merupakan pada vektor baris, sedangkan pada vektor kolom I sama dengan 1, 0, 0. Kemudian J sama dengan 0,1,0 atau J sama dengan 0, 1, 0. K sama dengan 0,0,1 itu pada vektor baris, sedangkan K pada vektor kolom sama dengan 0, 0, 1. Lanjut ke latihan soal. Nah, diketahui titik A sama dengan 3,6,1, titik B sama dengan min 2,2,0. Tentukan vektor BA dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Nah, teman-teman, yang pertama kita harus mencari BA terlebih dahulu. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama kita akan menggunakan metode vektor kolom. BA sama dengan 3, 6, 1 dikurangi min 2, 2, dan 0. Langsung saja kita kurangkan menjadi 5, 4, 1. Itu penulisan pada vektor kolom. Sedangkan penulisan pada vektor baris yaitu BA sama dengan 5,4,1. Sedangkan penulisan pada vektor basis yaitu BA sama dengan 5I ditambah 4J ditambah 1K, atau menjadi 5I ditambah 4J ditambah K. Oke. Lanjut ke operasi aljabar pada vektor di R3. Nah, pada operasi aljabar vektor R3 ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor R3, kemudian ada perkalian skalar dengan vektor R3, dan kesamaan 2 vektor. Oke. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu operasi pengurangan pada vektor R3. Jika ada vektor A sama dengan X1, Y1, dan Z1, dan vektor B sama dengan X2, Y2, dan Z2, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 dikurangi X2, Y2, dan Z2, menjadi X1 dikurangi dengan X2, dan Y1 dikurangi dengan Y2, dan Z1 dikurangi dengan Z2. Nah, di sini terdapat contoh soal. Jika vektor A sama dengan 6, 5, 7 dan vektor B sama dengan 5, 5, 3, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan 6 dikurangi dengan 5
5 kita kurangkan dengan 5, dan 7 kita kurangkan dengan 3. Maka hasil akhirnya adalah 1, 0, dan 4. Jadi hasil pengurangan antara A dan B adalah 1, 0, 4. Lanjut ke operasi penjumlahan pada vektor R3. Nah, jika vektor A sama dengan X1, Y1, dan Z1, dan vektor B sama dengan X2, Y2, dan Z2, maka A plus B sama dengan X1, Y1, Z1 ditambahkan dengan X2, Y2, dan Z2. Maka X1 kita tambahkan dengan X2, Y1 kita tambahkan dengan Y2, dan Z1 kita tambahkan dengan Z2. Nah, di sini terdapat contoh soal. Jika vektor A sama dengan 3, 4, dan 4, sedangkan vektor B sama dengan 6, 5, 3, maka vektor A ditambahkan dengan vektor B sama dengan 3 ditambahkan dengan 6, 4 kita tambahkan dengan 5, dan 4 kita tambahkan dengan 3. Maka hasil akhirnya adalah 9, 9, 7. Lanjut ke operasi perkalian skalar dengan vektor pada R3. Oke, jika vektor V adalah vektor dan K adalah skalar, maka K dikalikan dengan V sama dengan K kita kalikan dengan V1, K kita kalikan dengan V2, dan K kita kalikan dengan V3. Jadi, setiap skalar kita kalikan dengan setiap komponen yang terdapat dalam vektor. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu jika vektor A sama dengan 2, 1, 4, dan K sama dengan 2, maka K dikalikan dengan vektor A sama dengan K kita kalikan dengan vektor A sama dengan 2 dikali 2, kemudian 2 dikalikan dengan 1, dan 2 kita kalikan dengan 4. K dikalikan dengan vektor A mendapatkan hasil akhir, yaitu 4,2,8. Lanjut ke materi berikutnya mengenai kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Misal, vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Maka dari itu, vektor A dapat kita katakan sama dengan vektor B. Kemudian, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai panjang vektor. Panjang vektor A sama dengan X, Y, Z ditulis dengan vektor A yang berisi tanda mutlak. Ditentukan dengan rumus vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jika titik pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan A sama dengan XA, kemudian YA dan ZA, dan B sama dengan XB, YB, ZB, maka untuk mencari panjang dari AB, kita gunakan rumus akar XB dikurangi XA kuadrat, ditambah YB dikurangi YA kuadrat, ditambah ZB dikurangi ZA kuadrat. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 1,3, min 1, kemudian B sama dengan 3,5,0, dan C sama dengan min 1,4,1. Tunjukkan segitiga ABC sama dengan segitiga sama kaki. Nah, untuk menjawab hal tersebut, terlebih dahulu kita mengertikan apa yang dimaksud dengan soal. Akan ditunjukkan segitiga ABC sama kaki, yang artinya akan ditunjukkan dua sisi dari segitiga ABC yang memiliki panjang yang sama. Nah, untuk mencari hal tersebut, kita harus menyelidiki masing-masing panjang dari segitiga ABC. Yang pertama, kita harus menentukan panjang dari sisi AB dengan rumus akar XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat ditambah ZB dikurangi ZA kuadrat sama dengan akar 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 5 dikurangi 3 kuadrat ditambah 0 dikurangi min 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 9 yaitu 3. Jadi panjang sisi AB sama dengan 3. Kemudian lanjut
untuk mencari panjang sisi BC dengan rumus akar XC dikurangi XB kuadrat ditambah YC dikurangi YB kuadrat ditambah ZC dikurangi ZB kuadrat sama dengan akar min 1 dikurangi 3 kuadrat ditambah 4 dikurangi 5 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0 kuadrat sama dengan akar min 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasil akhirnya adalah akar 18. Jadi panjang sisi BC sama dengan akar 18. Kemudian kita lanjut menentukan sisi AC. Panjang sisi AC sama dengan akar min 1 dikurangi 1 kuadrat ditambah 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah 1 dikurangi min 1 kuadrat sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 yaitu 3. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah ketiga panjang sisi yaitu AB, BC, dan AC diketahui, yaitu AB dengan panjang 3, BC dengan panjang akar 18, dan AC dengan panjang 3, maka dapat disimpulkan AB sama dengan AC, maka segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Nah, di sini terdapat proyeksi penggambaran dari segitiga ABC. Di sini terdapat titik A, titik B, dan titik C. Karena dia segitiga sama sisi, maka terdapat dua sisi yang memiliki panjang yang sama, yaitu sisi AB dan sisi AC. Di mana sisi AB memiliki panjang 3 dan sisi AC memiliki panjang 3 dan sisi BC memiliki panjang akar 18. Sehingga segitiga ABC dapat kita katakan sebagai segitiga sama sisi. Maksud saja segitiga sama kaki. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya mengenai vektor satuan. Misalkan vektor A sama dengan X, Y, Z bukan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A disimbolkan dengan EA. Vektor EA searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Vektor EA dapat kita rumuskan dengan EA sama dengan 1 per panjang vektor A dikali dengan vektor A, di mana EA ini merupakan penggambaran dari vektor satuan yang memiliki rumus EA sama dengan 1 per panjang A dikali vektor A. Nah, teman-teman, di sini terdapat latihan soal mengenai vektor satuan, yaitu carilah vektor satuan dari vektor A sama dengan 2i dikurangi j ditambah 2k dengan menggunakan rumus di atas. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu materi yang dapat saya bawakan. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman di rumah. Jangan lupa jawablah pertanyaan yang terdapat pada vektor satuan agar teman-teman lebih mengerti. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.